Halo Joni, kita akan berburu ceri 1000. Nah, setelah menemukan unitnya, hal apa saja yang perlu kita cek? Yuk kita lihat. Yang perlu kita cek adalah olinya. Apakah olinya masih? Kita lap dulu. Caranya mengecek, kita lap dulu lalu kita masukkan lagi dan kita cek lagi ya, seperti ini. Setelah itu kita hidupkan mesinnya. Nah, ini ada kendala pada setelan platinanya, mungkin jadinya kurang jreng. Setelah mobil hidup maka akan sedikit bergetar. Kita cek saja karena masih dingin. Kita lanjut pada pengecekan radiator, apakah berfungsi dengan baik. Ternyata setelah kita buka, air radiatornya tidak mengalir. Nah, jangan terkejut karena jika air radiatornya tidak mengalir saat mobil dingin, artinya termostatnya berfungsi. Setelah ditunggu beberapa lama maka mobil akan panas, termostat berfungsi dan air mengalir dari mesin ke radiator. Nah, ini tidak mengalir sama sekali ya. Kita tunggu sampai panas. Pastikan pada air tidak ada oli yang tercampur atau gelembung udara yang besar atau air muncrat. Kalau sampai oli tercampur artinya ada yang bocor. Nah, ini setelah mesin mulai panas, air mulai mengalir, jadinya termostatnya itu berfungsi. Kadang banyak orang yang mencopot termostat. Nah, termostat ini berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap pada kinerjanya, yaitu sekitar 80-90 Celcius. Jadi jika mobil terlalu dingin maka dia akan boros, sedangkan jika bekerja pada suhu yang ideal dia akan irit sesuai setelan pabriknya dan mesin akan lebih awet, tidak terjadi kropos-kropos pada blok mesin. Kadang banyak orang yang mencopot termostat ini agar mesin tidak overheat. Jadi sebaiknya jika termostat rusak diganti saja, harganya sekitar 200 ribuan dan mobil akan tentunya irit. Setelah itu cek apakah mesin ada mengasap. Nah, karena ini sudah panas jadi tidak terlihat embunnya karena ini tidak pagi hari ya. Silakan dicek. Tapi kalau keluar air berlebihan itu mungkin ada bocor dari mesin. Jadi tolong diperhatikan antara asap putih dan asap embun. Jika diberikan izin oleh pemilik mobil, kita cek pengisian alternatornya apakah normal atau tidak. Caranya setelah mesin hidup kita buka kutub positif pada aki. Nah, jika pengisian normal maka mesin akan tetap hidup dan indikatornya menunjukkan 14 volt, biasanya 13 sampai 13,8 volt. Uji coba juga saat menghidupkan lampu atau audio dan lihat tegangannya apakah masih normal. Jangan sampai di bawah 12 volt, berarti ada kerusakan. Sekarang kita cek transmisi. Saat pedal kopling diinjak pastikan semua gigi bisa masuk. Nah, biasanya ada kendala pada gigi satu saat mobil berjalan tidak bisa masuk, berarti kurang disetel di bagian bawah ini, ada penyetelannya. Tapi jika sama sekali tidak bisa masuk berarti ada kerusakan pada gigi sinkromes yang ada pada transmisi mobil ini. Tapi jika semua gigi tidak bisa masuk,
kemungkinan pada setelan koplingnya yang kurang pas. Masalah lainnya pada Suzuki Carry 1000 adalah pada setirnya yang sepiling. Nah, saat sepiling kita sebenarnya bisa di setel di bagian baut ini, tapi jika tidak bisa disetel harus diganti dalamannya, sekitar harganya 600 sampai 700 ribu. Kalau segelondongan sekitar 1,5 juta. Jadi perhatikan juga biaya-biaya yang akan dikeluarkan sebelum membeli mobil ini. Kita cek juga apakah mobil ini kaleng atau dempulan. Kalau dempulan seperti itu suaranya, tapi kalau kaleng seperti ini suaranya. Nah, ini bagian depannya masih kaleng ya, jadinya walaupun sudah dicat tapi tipis. Ini kaleng, suaranya tang 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 gitu. Kalau bagian atasnya ini dempulan semprot, masih tipis dan kaleng, tapi di epoksi dengan dempul semprot, bukan yang poles, jadi masih ada suara kalengnya sedikit. Dan lainnya kita cek interior, terus lampu-lampu. Setelah itu cek juga ban, berapa biaya nanti akan dikeluarkan jika kita mengganti ban. Ingat juga untuk mengecek antara surat-surat dan nomor mesin, juga nomor rangka pada mobil. Sekedar info, mobil ini adalah karoseri Indonesia Jaya yang kaca belakangnya tanpa list. Menurut saya sih keren karena tanpa list di belakangnya seperti mobil-mobil sekarang. Ini tahun 93. Terima kasih, sekian perburuan hari ini, semoga bermanfaat.